Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membaca daripada tulisan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Namun di sini yang menariknya Kiai Haji Amiruddin menyenggol daripada Gus Baha ya, yang mengatakan bahwasanya nasab daripada Wali Songo itu adalah kembali kepada Ba'alwi, atau Ba'alwi ini nyambung nasabnya ke Wali Songo, dan sempat menyinggung daripada asal usul nama Hadramaut, saudara sekalian, dan diluruskan oleh Gus Aziz Jazuli. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan tulisan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, itu yang berjudul diluruskan Gus Aziz Jazuli tentang nasab Ba'alwi belum standar ilmiah. Oke, ini judulnya menarik, saudara sekalian. Oke, kita baca ya. Ada konten menarik dari channel Gus Aziz Jazuli tentang Gus Baha dan nasab Ba'alwi. Dalam konten itu, Gus Aziz Jazuli mentertawakan atau pengetahuan Gus Baha tentang ilmu sejarah dan nasab. Semua narasi yang diutarakan Gus Baha dalam sebuah ceramah tentang sejarah Hadramaut dan nasab Ba'alwi tak ayai dibantai tanpa ampun oleh Gus Aziz Jazuli. Gus Baha yang selama ini dikenal sebagai penceramah populer dan ahli baca kitab kuning itu seakan terjebak ke dalam lembah maut. Lalu kemudian kepalsuan nasab Ba'alwi. Memang para ulama yang selama ini membela nasab Ba'alwi terjerembab dalam labirin cipta sejarah yang dipabrikasi dari abad 9 oleh kalangan internal Ba'alwi sendiri. Cerita keulamaan mereka. Mereka pun kemudian dipertaruhkan ketika ternyata apa yang mereka pahami itu hanya sejarah palsu yang mudah ditelusuri kepalsuannya, yang dengan semua itu mereka kemudian terdegradasi dari cerita sebagai ulama ilmiah ke hanya ulama level pembaca kitab. Membaca sajalah. Jika kalian dalam tradisi NU dilihat dari apakah ia dapat membaca kitab kuning dengan baik atau tidak, maka Gus Baha masuk dalam kategori itu. Tetapi dalam tradisi NU, kemampuan baca kitab saja belum cukup untuk mengangkat level seorang ulama ke dalam derajat ulama atau ilmiah. Dalam tanda kurung mujtahid. Yang penulis maksud dengan ulama ilmiah adalah ulama yang memiliki integritas ilmiah, yaitu sikap ilmiah yang dalam memahami dan menyimpulkan. Menyimpulkan sesuatu masalah agama telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan sesuai dengan standar kebenaran ilmiah. Kemudian ada 5 hal yang menandai sikap ilmiah seorang ulama, yaitu pertama, adanya spirit of science, yaitu keinginan untuk mengetahui dan memahami. Kedua, kemauan mencari data dan makna yang benar-benar dapat dijadikan patokan yang masuk akal dan dapat diuji. Ketiga, kemauan untuk menguji secara empiris. Keempat, adanya penghargaan terhadap logika. Kelima, kecenderungan menyelidiki kebenaran atau kesalahan suatu kesimpulan dengan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian, Gus Baha telah memiliki poin pertama, yaitu spirit of science, tetapi ia belum memenuhi empat syarat lainnya untuk disebut sebagai ulama ilmiah. Gus Baha dalam konteks kasus nasab dan sejarah Ba'alwi tersebut baru menempati level elementer yang mampu membaca lalu menghafal, baca kemudian menyampaikan ke hadapan publik. Setelah ia membaca suatu buku, Gus Baha tidak melangkah ke poin sikap ilmiah di atasnya, yaitu mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga dapat menemukan informasi-informasi yang benar, dapat menjadi patokan kebenaran. Ketertinggalan Gus Baha dalam tahapan ini otomatis menjadikannya tertinggal pula pada tahapan sikap ini. Pada tahapan sikap ilmiah di atasnya, yaitu menguji secara empiris setiap data dengan fakta-fakta sebenarnya. Misalnya, dalam konteks Sayyid Ahmad bin Isa, Gus Baha menyimpulkan dalam video tersebut bahwa ia adalah keturunan Nabi yang pertama yang memasuki Yaman. Gus Baha hanya menerima
take for granted. Informasi dari apa yang ia baca dari Wikipedia atau buku-buku Ba'alwi yang menyatakan demikian. Kemudian ia membacanya tanpa mengadakan tahapan muqabalah al-masdari atau membandingkan berbagai literatur dengan informasi yang lebih kredibel dan lebih dekat masanya. Gus Baha belum memahami cara menguji kebenaran suatu informasi. Baik, lanjut. Informasi historis semacam itu seharusnya pertama kali yang dilakukan Gus Baha adalah mencari data dan informasi untuk mengetahui titi mangsa kehidupan Ahmad bin Isa. Lalu ia mencari informasi lanjutan. Adakah kitab-kitab yang ditulis dalam waktu tersebut yang dibacakan tentang sosok Ahmad bin Isa atau tentang para keturunan Nabi di Yaman? Dengan melempar narasi bahwa Ahmad Al-Muhajir adalah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman, Gus Baha telah melakukan 3 kesalahan. Kesimpulan ilmiah. Pertama, tentang Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kedua, tentang bahwa Ahmad bin Isa orang yang pertama hijrah ke Yaman. Ketiga, bahwa ia bergelar Al-Muhajir. Lalu kemudian selanjutnya, Gus Baha menyampaikan proposisi bahwa Ahmad bin Isa adalah orang pertama dari keturunan Nabi yang hijrah ke Yaman. Ia harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ketika Gus Baha telah salah mengambil kesimpulan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, tentu ia akan lebih salah lagi ketika mengatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah orang pertama yang hijrah ke Yaman dari keturunan Nabi SAW. Gus Baha tidak akan pernah mampu untuk membawakan satu referensi pun yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dari kitab-kitab yang ditulis pada masa di mana Ahmad bin Isa hidup. Atau yang mendekatinya. Kenapa? Karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Cerita bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman hanyalah cerita khurafat yang diciptakan kaum Ba'alwi di abad ke-9 Hijriah untuk sekedar melegitimasi nasab mereka saja. Gus Baha diharapkan membaca kitab Al-Ghaibah karya At-Tusi yang wafat pada tahun 460 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah, apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman tidak ada, saudara sekalian. Lalu lanjut, apakah Gus Baha sanggup untuk membawakan satu kitab yang lebih tua dari Ghaibah yang menyatakan Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman? Lamun bisa tak mai hadiah paci anyar nomor 8 sing duhure 10 jeti. Proposisi Gus Baha yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi yang pertama hijrah ke Yaman terbantah oleh kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa keluarga Ar-Rasi adalah keturunan Nabi pertama yang berhijrah ke Yaman pada tahun 286 Hijriah. Informasi itu seperti yang terdapat dalam kitab Al-Majdi yang ditulis oleh Al-Umari yang wafat tahun 459 Hijriah. Untuk mempertahankan proposisi bahwa Ahmad Al-Muhajir adalah keturunan Nabi yang pertama kali berhijrah ke Yaman, mampukah Gus Baha mendatangkan kitab yang ditulis sebelum kitab Al-Majdi? Ini tantangan ya saudara sekalian. Namun bisa tak mai hadiah sarung atlas kotak-kotak. Gus Baha juga salah dalam bernarasi bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, karena gelar Al-Muhajir itu gelar yang diberikan Ba'alwi pada abad ke-11 Hijriah. Tidak ada sebelumnya satu kitab pun yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Literatur kitab-kitab nasab yang otoritatif pada abad ke-5 sampai 9 Hijriah seperti kitab Tahdhibul Ansab dan sebagainya mencatat Ahmad bin Isa dengan nama Ahmad Al-Abbah dan atau Ahmad An-Nafat.
Tidak ada yang mencatatnya dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Gerak Al-Muhajir diberikan oleh Ba'alwi kepada Ahmad bin Isa hanya sebagai legitimasi bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berarti Al-Muhajir itu pemberian dari Ba'alwi ya. Lalu kemudian, padahal sebagaimana telah penulis sampaikan tidak ada satupun kitab nasab sebelum abad ke-9 yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Gus Baha benar-benar telah terjerembab dalam cipta sejarah palsu yang dilakukan kaum Ba'alwi. Mampukah Gus Baha membawa kitab yang lebih tua dari kitab Tahdhibul Ansab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir? Tidak akan mampu. Lamu mampu tak mai hadiah cincin pirus. Gus Baha juga tidak memenuhi standar sikap ilmiah, yaitu kemauan untuk menguji secara empiris, misalnya tes DNA yang sudah terbukti bahwa Ba'alwi ini secara hasil uji DNA bukan keturunan paternal. Bukan keturunan paternal Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan pula keturunan Nabi Ibrahim. Gus Baha juga dalam konteks sejarah dan nasab Ba'alwi ini tidak memenuhi tidak memenuhi standar sikap ilmiah berikutnya, yaitu tidak adanya penghargaan terhadap logika, di mana suatu narasi sejarah yang tidak masuk akal masih diterima dan disampaikan ke hadapan publik. Gus Baha bisa lebih banyak membaca kitab-kitab nasab dan sejarah untuk mengetahui berbagai kodiyah yang tidak masuk akal dari cipta sejarah Ba'alwi, misalnya tentang sejarah Ba'alwi misalnya tentang bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman bersama leluhur Bani Ahdal, Muhammad bin Sulaiman pada tahun 1317 Hijriah. Sedangkan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 317 Hijriah, sedangkan Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. Dan Muhammad bin Sulaiman wafat tahun 540 Hijriah. Bagaimana orang yang berhijrah tahun 317 Hijriah masih bisa hidup tahun 540 Hijriah? Walaupun yang demikian itu mungkinun al-aqlan, secara akal mungkinkah, tetapi mustahilun urfan, secara kebiasaan mustahil terjadi. Luki yang sehat yang menolak adanya postulat yang menggelikan demikian. Ketika Gus Baha menerima secara partikular bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, artinya Gus Baha juga menerima adanya ketidaklogisan sejarah di hadapan Ba'alwi secara general. Gus Aziz Jazuli meluruskan berbagai macam kekeliruan Gus Baha dalam channelnya, yaitu terkait ketidakilmihan Gus Baha. Oke, mana dia tadi? Ya, kerompak ya. Ketidakilmihan Gus Baha dalam konteks nasab Ba'alwi. Dalam video yang dinyatakan Gus Aziz Jazuli itu pula, Gus Baha menyampaikan bahwa Wali Songo adalah bagian dari Ba'alwi juga. Narasi-narasi lain yang tidak berbasis data terkait dengan asal nama Hadramaut. Nah, ini yang kita singgung di awal ya, saudara sekalian. Dari kasus Gus Baha ini, kita menyadari bahwa sistem pendidikan pesantren kita selain berbagai keunggulan yang demikiannya, memerlukan tambahan konsentrasi sistem pembelajaran, yaitu metodologi penelitian ilmiah yang dalam. Hal ini penguatan fan usul fiqh, mantik dan filsafah atau ilmu kalam. Selain fan-fan ilmu yang berdayanya tersedia di pondok pesantren secara tradisional, agaknya dalam konteks kemodernan. Penerapan metodologi penelitian ilmiah modern harus pula menjadi perhatian sivitas akademika pesantren. Hal yang demikian sangatlah urgen karena berbagai macam ajaran agama kita banyak yang terkait dengan metodologi penelitian ilmiah, seperti tentang membantah narasi ateisme, penelitian kesohihan hadis, lalu kemudian sejarah para nabi dan syaratnya, mengetahui klaim adanya ijma dan sebagainya. Penulis
Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, ini saudara sekalian, bahwasanya bantahan ini merupakan respon dari Kiai Haji Amruddin Usman Al-Bantani. Tentunya Gus Baha harus membaca daripada tulisan Kiai Haji Amruddin ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Terkait Gus Baha juga mempunyai fans dan jamaah yang sangat banyak. Tentunya seyogianya kiai yang bijak tidak akan terjebak dengan sejarah yang diciptakan oleh Klan Ba'alwi. Oleh karena itu, bagi konten kreator maupun yang aktif di Facebook, lalu kemudian di laman, di blog, semuanya, itu harus menyampaikan daripada tulisan Kiai Haji Imaduddin ini, supaya ada tandingannya. Kenapa? Karena biar yang tidak dibaca, referensi yang tidak dibaca oleh para netizen, saudara sekalian, itu ada tandingannya, ada pembandingnya. Biar sejarah palsu yang dicanangkan, yang disebarkan oleh Klan Ba'alwi itu tidak menyebar kemana-mana, saudara sekalian, sehingga tidak menjebak kebanyakan daripada kiai. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.